Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi 5 materi peluang mata kuliah matematika. Hari ini kita atau pada kali ini pada video ini kita akan belajar tentang peluang. Ya, di sini mahasiswa tutorial online dapat membuka RBV atau ruang baca virtual. Sini ya. Jadi di sini harapannya kita dapat menjelaskan makna peluang, menentukan nilai suatu permutasi, menyelesaikan soal cerita yang berkenaan dengan permutasi, menentukan nilai suatu kombinasi, menyelesaikan soal cerita yang berkenaan dengan kombinasi, membedakan kejadian-kejadian majemuk dalam peluang, menentukan nilai peluang suatu kejadian termasuk kejadian majemuk, menyelesaikan soal cerita yang berkenaan dengan peluang baik di bidang matematika maupun bidang lain. Ya, jadi dalam modul ini kita akan belajar yang pertama makna peluang, teknik menghitung, dan macam-macam kejadiannya. Oke, makna peluang. Jadi sini dalam kehidupan sehari-hari sering kita dihadapkan pada pertanyaan ya yang dimana tidak diketahui jawabannya, tapi harus dijawab mungkin atau tidak mungkin. Misalnya dalam pertandingan bulu tangkis, bergu putra memperebutkan piala Thomas Cup antara negara dengan negara C. Apakah negara dapat mempertahankan gelar juaranya? Lalu dalam bidang ekonomi itu, apakah nilai tukar rupiah akan menurun setelah terjadinya musibah gempa bumi dan tsunami di berbagai daerah di wilayah Indonesia? Lalu dalam bidang politik, apakah partai politik A akan mendapatkan suara terbanyak dalam pemilu nanti? Dalam bidang kesehatan, apakah kemungkinan penyakit flu burung ada di antara kita? Sering juga kita mendengar pernyataan-pernyataan seperti, saya percaya 90% bahwa perkataannya benar. Dengan suatu pengobatan yang komplit, maka penyakit kanker 70% dapat disembuhkan. Akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia, diperkirakan penduduk miskin di Indonesia meningkat 60%. Pasangan calon presiden, wakil presiden A dan B mempunyai kemungkinan menang 45% dalam pemilu nanti. Contohnya percobaan dan hasil dari suatu percobaan. Nah, peluang merupakan bagian matematika yang membahas pengukuran tingkat keyakinan orang akan muncul dan tidak munculnya suatu kejadian atau peristiwa. Oleh karena itu, untuk mendiskusikannya dimulai dengan suatu pengamatan. Proses pengamatan tersebut dinamakan suatu percobaan. Hasil dari suatu percobaan dinamakan hasil dari atau titik sampel. Hanya uang 500 ini tampak depan gambar Garuda, belakangnya itu angka 500 rupiah. Nah, kemudian contoh lagi 8.3, dalam jalani kehidupan sehari-hari secara sengaja atau tidak, manusia juga melakukan percobaan. Nenek yang menunggu kelahiran cucunya tanpa sadar melakukan suatu percobaan. Nenek tersebut melakukan suatu pengamatan, cucunya itu akan lahir dalam jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Lalu ruang sampel. Ruang sampel ini adalah suatu percobaan yang akan menghasilkan titik sampel atau hasilnya ya. Ruang sampel ini dinotasikan dengan S. Misalnya ruang sampel pelemparan satu uang mata uang logam. S sama dengan B, D. Suatu percobaan mengambil suatu buah kartu dari 6 buah kartu yang diberi nomor 1 sampai 6 dan diperhatikan nomor dari kartu yang diambil. Ruang sampelnya adalah S1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu misalnya kita mempunyai lempengan dengan jarum pemutaran yang akan berhenti pada suatu tempat jika jarum tersebut diputar. Di sini ada 4 daerah yang sama dan diberi warna merah M, hijau H, biru B, dan putih H. Ini putih P maksudnya ya. Nah,
Suatu percobaan memutar jarum lempengan, lalu amati warna daerah atau bagian lempengan di mana jarum itu berhenti. Jika jarum berhenti pada garis pemisah dua daerah, maka dikatakan jarum berhenti pada daerah setelah garis pemisah tersebut dengan aturan searah jarum jam. Suatu percobaan melempar satu mata uang logam sebanyak 2 kali berurutan. Untuk menentukan uang sampel dari percobaan ini dapat lebih dimengerti dengan bantuan diagram. Seperti ini bisa dilihat. Lalu kejadian. Melanjutkan contoh tadi, dalam pengambilan satu buah kartu dari 6 buah kartu yang diberi nomor 1 sampai 6, jika yang terambil adalah kartu dengan nomor genap, maka hasil yang mungkin adalah kartu 2, 4, dan 6. Dan ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan disebut kejadian dari suatu percobaan. Suatu percobaan dalam pelemparan satu mata uang logam sebanyak 2 kali, ruang sampelnya adalah BB. B itu apa tadi? BD, DB, dan DD. Kejadian munculnya paling sedikit satu sisi belakang adalah belakang-belakang, belakang depan, dan depan belakang. Kemudian ruang sampel S1, 2, 3, 4, 5, 6. Kejadian munculnya mata dadu kurang dari 4 adalah 1, 2, dan 3. Kejadian munculnya mata dadu 6 adalah 6. Kejadian munculnya mata dadu yang habis dibagi 3 adalah 3 dan 6. Peluang suatu kejadian, misalkan S mewakili suatu ruang sampel dengan NS banyaknya hasil yang mungkin yang mempunyai kesempatan yang sama untuk muncul. Misal A suatu kejadian pada ruang sampel S yang berisi NA hasil A subset dari S, maka peluang kejadian A-nya adalah P dalam kurung A sama dengan NA per NS. Lalu mengingat A subset dari S dan himpunan kosong subset dari A, maka dapat tulis himpunan kosong subset dari S dan subset dari S. N himpunan kosong baiknya hasil dari kejadian yang mustahil sama dengan 0. NA baiknya hasil dari kejadian A. NS baiknya hasil dari ruang sampel. Maka N himpunan kosong kurang dari sama dengan NA kurang dari sama dengan NS, sehingga 0 kurang dari sama dengan NA kurang dari sama dengan NS. Jika semuanya dibagi dengan NS, maka 0 per NS kurang dari sama dengan NA per NS kurang dari sama dengan NS per NS, sehingga 0 kurang dari sama dengan NA per NS kurang dari sama dengan 1. Menurut definisi peluang, yaitu NA per NS sama dengan PA, maka 0 kurang dari sama dengan PA kurang dari sama dengan 1. Sifat-sifat peluang, misal S suatu ruang sampel dan A suatu kejadian pada ruang sampel S. Jika A himpunan kosong, maka PA sama dengan 0. Nilai peluang kejadian A yaitu PA berkisar dari 0 sampai 1. Jumlah nilai peluang semua hasil dari suatu percobaan sama dengan 1, karena nggak mungkin ya kalau peluangnya lebih dari 1. Bisa diperhatikan contohnya ini ya. Kita ambil satu contoh yang 8.10. 8 bola yang diberi nomor 1 sampai 8 ditempatkan dalam kotak. Suatu percobaan mengambil satu buah bola dari kotak tersebut. Tentukan ruang sampelnya. Peluang kejadian, yang pertama terambilnya bola bernomor 6, yang kedua terambilnya bola bernomor bilangan prima. Misalnya ruang sampelnya S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan misalnya A adalah kejadian terambilnya bola bernomor 6. B adalah kejadian terambilnya bola bernomor bilangan prima. NA sama dengan banyak hasil yang mungkin dari kejadian A. NB sama dengan banyak hasil yang mungkin dari kejadian B. Diperoleh A sama dengan 6, B sama dengan 2, 3, 5, 7, NS sama dengan 8, NA sama dengan 1, NB sama dengan 4.
Jadi peluang A sama dengan PA sama dengan NA per NS sama dengan 1/8. Peluang B sama dengan PB sama dengan NB per NS sama dengan 4/8 sama dengan 1/2. Nah, nanti bisa dilihat. Yuk kita lanjut ke latihannya, nanti bisa dikerjakan ya. Teknik menghitung. Ya, kebanyakan persoalan dalam peluang membutuhkan perhitungan khusus ya. Seringkali kita mendaftar tentang banyaknya hasil yang mungkin terjadi, yakni anggota-anggota dari ruang sampel. Namun apabila hasil yang mungkin disebut cukup banyak, maka diperlukan aturan khusus untuk mengetahui banyaknya anggota di dalam suatu ruang sampel. Ya, contohnya ini. Pada lomba lari cepat 100 meter, 4 orang lolos ke putaran akhir, yaitu Adri yang dilembangan A, Firdaus F, Ilham I, dan Wahyu W. Pada pertandingan itu tersedia 2 hadiah. Berapa macam susunan pemenang yang mungkin muncul pada akhir pertandingan? Pada putaran, misalnya itu pada putaran akhir pertandingan ada 4 kemungkinan pengisian pemenang. Pertama yaitu A, F, I, atau W. Setelah satu dari mereka ini mencapai garis akhir, pelari berikutnya adalah salah satu dari 3 pelari yang tidak berhasil menjadi juara pertama. Lalu apa saja susunan pemenang pertama dan kedua yang mungkin? Untuk lebih jelasnya dapat disusun dalam diagram bawah seperti ini. Dari diagram bawah di atas itu dapat ditemukan hasil 4 kali 4 kurangi 1 sama dengan 12. Kenapa dikurangi 1? Karena kan tadi ada 4 posisi atau 4 juara. Nah, juara pertama sudah ditentukan kan, berarti nggak mungkin tetap 4 hasilnya kan, karena sudah berkurang 1. Seperti itu. Ya, contoh yang lain bisa dilihat. Oke, contohnya ini. Teknik menghitung dengan menggunakan permutasi dan kombinasi. Prinsip dasar menghitung dapat digunakan untuk menentukan 2 teknik menghitung yang berbeda, yaitu permutasi dan kombinasi. Kedua teknik tersebut berguna dalam menyelesaikan masalah peluang yang kompleks atau rumit dan berguna dalam aplikasi lainnya. Yang terpenting untuk diingat adalah membedakan permutasi dan kombinasi. Nah, di sini ada faktorial yang dimana lambangnya n faktorial. Definisinya adalah n kali n-1 kali n-2 sampai 3 kali 2 kali 1 seperti ini ya, atau 1 faktorial sama dengan 1 dan 0 faktorial sama dengan 1. Contohnya ini, tentukan nilai 4 faktorial. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya 24. 3 faktorial berarti 3 dikali 2 dikali 1 hasilnya 6. 5 faktorial per 3 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 3 kali 2 kali 1 sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20. Lalu yang D, 20 faktorial per 17 faktorial sama dengan 20 kali 19 kali 18 sama dengan 6840. Nah, ubahlah ke dalam bentuk faktorial yang contoh 8.18. 5 kali 4 kali 3, itu bisa dilihat 5 kali 4 kali 3 berarti kan selanjutnya 2 kali 1 per 2 kali 1, karena ini pasti tadi dia sebelumnya dicoret, sehingga sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial. Jadi kita urutkan, kemudian kita lihat angka depannya, lalu kita tulis faktorial. Begitu pula yang 10 kali 9 itu juga sama. Lalu contoh 8.19, berapakah n jika n plus 2 faktorial per n faktorial sama dengan 20? Berarti kita tulis n plus 2 kali n plus 1 kali n kali n min 1 titik-titik kali 3 kali 2 kali 1 per n kali n min 1 titik-titik 3 kali 2 kali 1 sama dengan 20. Kemudian kita coret n sampai satunya ini, lalu tersisa n plus 2 dikali n plus 1 sama dengan 20 dikalikan n kuadrat plus 3n plus 1, 20 nya pindah ruas menjadi negatif 20, sehingga hasilnya adalah, maaf ini hasil harusnya plus 2 ya,
sehingga hasilnya adalah n kuadrat plus 3n min 18 sama dengan 0, sehingga didapat n sama dengan min 6 dan n sama dengan 3. Karena n nya tidak mungkin negatif, sehingga n nya adalah 3. Seperti itu. Kemudian permutasi. Ya, di sini permutasi misal dari 4 huruf A, B, C, D akan dibentuk pasangan berurutan yang terdiri dari 2 huruf yang berbeda seperti ini. Nah, perhatikan pasangan urutan AB berbeda dengan BA. Demikian juga BD dengan DB itu beda ya. Nah, kita lihat contohnya ini ya. Buatlah daftar pasangan terurut yang terdiri dari 3 anggota yang berbeda diambil dari himpunan A, B, C. Jadi pasangan terurutnya adalah ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, dan CBA. Jadi permutasinya adalah 3 unsur dari 3 unsur, atau tulis 3P3 sama dengan 6. Berapa banyak bilangan yang dapat dibentuk terdiri dari 4 angka, yaitu berlainan dari 4 bilangan 1, 2, 3, dan 4. Jadi kita bisa buat diagram pohonnya. Lalu kita tulis rumus seperti ini: 4 kali 4 kurangi 1 kali 4 kurangi 2 kali 4 kurangi 3 sama dengan 24, atau 4 faktorial. Atau menggunakan permutasi itu 3P3 sama dengan 4 faktorial sama dengan 24. Seperti itu. Sehingga rumus permutasi adalah NPN sama dengan N faktorial, yaitu N kali N min 1 kali N min 2 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, lanjut kita ke ini contoh 8.23. Dari 7 orang mahasiswa dipilih untuk menduduki jabatan sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara badan eksekutif mahasiswa. Ada berapa cara pemilihan dapat dibentuk? Nah, di sini kan ketuanya Lelan, wakil ketua Bakhri, sekretaris Riri, bendahara Saiful. Atau berbeda dengan susunan ketua Bakhri, wakil ketua Saiful, sekretaris Lelan, bendahara Riri. Jadi dari 7 akan dipilih 4. Ketua dapat ditentukan 7 cara, wakil ketua dapat ditentukan dengan 6 cara, kemudian sekretaris dapat ditentukan dengan 5 cara, bendahara dapat ditentukan dengan 4 cara. Sehingga rumusnya 7P4 sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4. Karena ini pasti dia belakangnya berlanjut 3 kali 2 kali 1, maka per 3 kali 2 kali 1 supaya bisa dicoret. Sehingga 7 faktorial per 3 faktorial sama dengan 7 faktorial per 7 kurangi 4 dalam kurung faktorial. Nah, sehingga dapat temukan jika N unsur menentukan R unsur, rumusnya adalah NPR sama dengan N faktorial per N kurangi R faktorial, di mana 1 kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan N. Seperti itu. Ya, bagaimana jika banyak permutasi yang sama itu banyak? Ya, rumusnya ini ya, P sama dengan N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial, titik-titik, sampai NK faktorial, dimana N1 tambah N2 tambah titik-titik tambah NK itu hasilnya N. Contohnya seperti ini. 8.25 ini contohnya dengan beberapa cara K. 5 buku matematika 5A, 3 buku IPA 5A, dan 2 buku IPS 5A dapat dibagikan kepada 10 anak. Jika setiap anak mendapatkan 1 buku, penyelesaian P sama dengan 10 faktorial per 5 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. Hasilnya adalah 2520 cara. Jadi seperti itulah permutasi. Sedangkan kalau kombinasi itu unsur-unsur dengan tidak memperhatikan urutan yang sama. Jadi ABCD dengan DCBA itu sama.
Seperti itu, AB dengan BA itu sama. Oke, contohnya sini. Terdapat 4 buah bola dengan warna yang berbeda, yaitu putih, hijau, biru, dan merah. Dipilih 3 buah bola secara acak. Berapa banyak cara pemilihan terjadi? Di sini 4K3 dapat tentukan seperti ini. Dalam tabel ini bisa dilihat kombinasi permutasinya ini itu sama aja PHB. Ini PHM, PBM, dan HBM. Nah, dengan demikian diperoleh kalau 4 permutasi 3 itu 24, kalau 4 kombinasi 3 itu 4 cara berbeda. Dengan melihat tabel 8.1, maka dalam permutasi susunan PHB atau PHM atau PGM atau HBM dapat disusun lagi di antara mereka sendiri sebanyak 3 faktorial. Sedangkan susunan di antara mereka sendiri dianggap satu dalam kombinasi. Sehingga 3 faktorial kali 4K3 itu sama dengan 4P3. 4K3 sama dengan 4P3 per 3 faktorial. 4K3 sama dengan 4 faktorial per 3 faktorial kali 4 kurang 3 faktorial, sehingga 4K3 sama dengan 4 faktorial per 3 faktorial dikali 1 faktorial. 4K3 sama dengan 4. Jadi rumus kombinasinya adalah NKR sama dengan N faktorial per R faktorial kali N kurangi R faktorial. Contoh 8.27, kita ambil salah satu contoh. Contohnya ya, seorang siswa harus menjawab 5 pertanyaan dari 8 pertanyaan pada suatu tes. Dengan berapa cara ia dapat milih 5 pertanyaan tersebut? Dan sini penyelesaiannya adalah 8 kali 5 sama dengan 8 faktorial per 5 faktorial dikali 8 kurang 5 faktorial sama dengan 8 faktorial per 5 faktorial dikali 3 faktorial, itu sama dengan 8 kali 7 kali 6 per 3 kali 2 kali 1, di mana hasilnya adalah 56. Ya, kartu juga sama ya. Lalu macam-macam kejadian. Di sini ada kejadian macam, bisa kita lihat masalahnya seperti ini ya. Dari calon mahasiswa yang akan memasuki suatu perguruan tinggi diuji kemampuan bahasa Inggris dan matematikanya. Dari seluruh peserta, 8% gagal tes bahasa Inggris, 12% gagal tes matematika, dan 4% gagal keduanya. Pimpinan perguruan tinggi tersebut ingin mengetahui berapa persen mahasiswa yang gagal tes bahasa Inggris atau matematika. Permasalahan yang kedua, satu buah kartu diambil dari seperangkat kartu bridge. Berapa peluang yang terambil adalah kartu as atau kartu keriting? Ini bisa kita lihat contohnya seperti itu ya. Lalu kejadian saling lepas. Di sini contoh 8.29. Dalam pelemparan sebuah mata dadu satu kali, berapa peluang muncul dadu ganjil atau mata dadu 4? Misalnya dadu ganjil itu A, mata dadu 4 itu adalah B. Ruang sampelnya adalah 6. A irisan B nya ada 4. NA sama dengan 1, NB sama dengan 3, sehingga peluang A gabung B adalah 4/6 sama dengan 2/3. PA sama dengan 1/6, PB nya sama dengan 3/6. Contoh yang lain juga sama. Sekarang contoh 8.30. Pada pelemparan yang sama, yaitu sebuah mata dadu satu kali, berapa peluang muncul mata dadu genap atau mata dadu kelipatan 3? Misalnya dadu genap itu C, mata dadu kelipatan 3 itu D. Ya, kita akan mencari P dalam kurung C union D. Ruang sampelnya sama 6, NC gabungan D 4, NC sama dengan 3, ND sama dengan 2. Sehingga peluang C gabung D sama dengan 4/6 sama dengan 2/3. P gabung C sama dengan 3/6 sama dengan setengah. P gabung D sama dengan 2/6 sama dengan 1/3. Di sini
P dalam kurung C gabung D tidak sama dengan P dalam kurung C tambah P dalam kurung D ya. Jadi 4/6 tidak sama dengan 3/6 plus 2/6. Nah, sehingga PA gabung B sama dengan PA tambah PB. Seperti itu ya. Lalu contoh 8.31, sebuah kartu diambil dari seperangkat kartu bridge. Berapa peluang kartu yang didapatkan bergambar king atau as? Jadi kingnya kan ada 4 dari 52 sama dengan 1/13, asnya 4/52 sama dengan 1/13, sehingga P peluang keluar king atau as sama dengan P dalam kurung king plus P dalam kurung as sama dengan 1/13 tambah 1/13 sama dengan 2/13. Kejadian A atau B sekarang. Oke, kita langsung ke ininya. P kurung buka A gabung B sama dengan PA tambah PB kurangi PA irisan B. Contoh 1 ya. Contoh 8.32, pada pelebaran satu mata uang logam dan satu mata dadu sebanyak 1 kali, berapa peluang munculnya sisi depan pada mata uang logam atau munculnya pada mata dadu yang lebih besar dari 4? Ruang sampel dari percobaan di atas adalah S, yaitu D1, D2, D3, D4, D5, D6, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Nah, misal E kejadian munculnya sisi depan pada mata uang logam, F kejadian munculnya pada mata dadu yang lebih besar dari 4. Sehingga PE gabung F sama dengan PE tambah PF kurangi PE irisan F sama dengan 6/12 tambah 4/12 kurangi 2/12, itu sama dengan 8/12 sama dengan 2/3. Lalu kejadian komplement. Komplement kejadian A direlasikan dengan A aksen, atau A adalah semua hasil dalam ruang sampel yang tidak terdapat pada kejadian A. Ya, jadi bisa kita tuliskan rumusnya adalah PA komplement sama dengan 1 min PA. Kita ambil contoh 1 ya. Contoh 8.34. Dalam suatu pemilihan ketua RT terdapat 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan yang akan dicalonkan dalam pemilihan tersebut. Berapa peluang yang terpilih bukan laki-laki? Penyelesaian: jika L sama dengan kejadian yang dipilih sebagai ketua RT adalah laki-laki, maka PL sama dengan 3/5. Dengan demikian, kejadian yang terpilih sebagai ketua RT bukan laki-laki dilambangkan dengan L komplement, dan peluang dari L komplement sama dengan 1 kurangi PL sama dengan 1 kurangi 3/5 sama dengan 2/5. Seperti itu ya, kejadian komplement. Oke, kita lanjut. Ini sama komplement masihan. Nanti bisa dibaca. Dan dikerjakan ya latihan soalnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada sesi 5 ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Silakan untuk mengerjakan tugas 3 yang sudah diupload di e-learning UT, dan serta aktif berdiskusi dalam forum diskusi yang sudah disediakan. Kita bertemu lagi di sesi 6. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.